Hai sobat, apa kabarmu? Sebelum masuk pada renungan ini, saya mengajak kalian semua untuk menepih dari keramaian saat ini, untuk menepih dari situasi yang ramai, untuk menepih dari kerumunan banyak orang. Saya mengajakmu untuk masuklah ke dalam kamarmu, bakarlah sebuah lilin di kamarmu, dan tataplah lilin itu, dan matikan lampu listrik kamarmu, dan cobalah merenungi ini. Saya mengajakmu untuk pejamkan matamu, dan fokuskanlah pikiranmu pada orang tuamu, pada bapa dan mamamu. Berkonsentrasilah sobat. Pikirkan apa yang selama ini kamu lakukan, hal-hal insaf yang sengaja kamu lakukan. Kita akan sama-sama refleksikan tentang kasih sayang tiada tara dari orang tua kita, bapa dan mama kita. Saya harap sekali lagi kamu sudah di kamarmu dan menatap sebuah lilin yang telah kamu nyalakan dengan sungguh-sungguh. Sobat, cobalah katakan pada dirimu, cobalah renungkan. Katakanlah bahwa saya ada. Saya terlahir ke dunia karena kehendak Tuhan. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Saya dididik agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga. Orang tua saya selalu mendidik saya dengan kasih dan sayang. Orang tua mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Tak ada yang terlewatkan. Marilah kita merenung. Beberapa tahun lalu, saat kita dikandung oleh orang tua, betapa bahagia mereka mengharap anaknya yang akan lahir adalah anak yang berbakti dan selalu sayang kepadanya. Tapi coba renungkan, apakah kita begitu? Saat melahirkan kita, orang tua kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya. Ibu memberikan kita ASI waktu bayi, menahan derita menggendong kita seharian. Tapi apakah kita saat itu cuma melihat beliau dengan penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, mengacukannya? Coba renungkan sobat. Sekarang apa balasan kita? Saya juga pernah berkata yang tidak baik pada orang tua, membentak, kata-kata kasar, ejekan. Hampir semua anak melakukannya. Saya pun pernah melakukan hal yang sama. Renungilah sejenak sobat. Pernahkah kita tahu setiap malam orang tua kita, ibu kita terbangun di tengah malam dan menangis di bantalnya, menangis oleh kata-kata kita yang terlalu menyakitinya? Sadarkah kita saat kita membentak ibu kita, ternyata mereka sangat sabar, namun di belakang mereka merasakan perih di hati mereka, tangisan lirih. Saat kita pergi meninggalkan mereka karena marah, orang tua kita sangatlah sedih. Mereka akan menyesali diri mereka. Baikkah itu? Coba renungkan, anak mana yang melihat orang tua mereka menangis? Mungkin kita tak pernah mau memikirkan kepedihan yang dirasa oleh ibu kita. Saat kita marah, saat kita meninggalkan rumah, ibu kita akan menangis. Baikkah itu? Senangkah kalian? Anak mana yang senang membuat orang tua mereka menangis? Membuat orang tua mereka sangat tak berharga hanya karena kata-kata dan kelakuan anak mereka. Renungkanlah, mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat, dan saat ini mungkin kamu sedang menuntut pendidikan jauh dari orang tua. Baikkah membuat mereka sedih? Cobalah perhatikan tiap libur akademik saat bertemu orang tua. Perhatikanlah, rambut mereka makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masih kalian belum sadar
Kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangisi kata-kata kasar, bentakan itu. Namun, mengapa kita tak pernah menyadari? Mengapa kita tak mau minta maaf? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa ibu kita akan tak ada mendampingi kita saat wisuda. Mungkin tahun ini saat kita pulang, kita masih menemui ibu kita tersayang. Meskipun mereka telah tua, keriput dan ubanan. Tetapi renungkanlah ketika kita pulang, dan yang kita temui adalah sosok yang telah terbujur kaku. Kita tak lagi merasakan kasih sayangnya. Yang kita temui hanyalah sebuah nisan. Masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena anaknya yang selalu membentaknya, meninggalkannya dalam kemarahan? Mungkinkah saat ini kita sedang bahagia jauh dari orang tua kita? Tak pernahkah kita berpikir, apakah orang tua saya juga di sana bahagia? Mungkinkah saat ini kita makan enak, kuliah enak, tidur enak? Tapi tahukah kalian bahwa orang tua kalian rela tinggal di rumah kecil, makan tahu dan tempe seadanya hanya untuk melihat kalian bahagia? Pernahkah? Sobat, apakah saat ini kamu sudah menjadi pria atau wanita yang gagah dan perkasa? Lupakah kamu terhadap mereka yang telah membuatmu seperti itu? Sobat, mungkin saat ini kamu seperti saya, yang lagi datang di daerah orang untuk mengenyam manisnya pendidikan. Ya, mahasiswa adalah nama yang sangat besar. Sobat, apa kamu pikir mereka tenang saat kita mengeluh karena kebutuhan kita tidak ada? Cobalah bandingkan orang tuamu, orang tua kita dengan pacar kita. Apakah sama kita perlukan mereka? Saya tidak yakin. Apakah kita pernah tanya kabar mereka, orang tua kita? Apakah kita pernah tanya apakah mereka sudah makan? Apakah kita pernah tanya bapak dan ibu sudah makan atau belum? Apakah kita pernah melakukan itu? Saya rasa 90% kita tidak melakukan itu. Tapi pacar kita menjadi yang lebih penting dari orang tua kita, yang gigih bekerja untuk membiayai kuliah kita, sekolah kita, dan kita lupa bahkan membuat mereka terluka. Kita selalu tanya kabar pacar kita. Kita memberi perhatian penuh kepada pacar kita. Kita selalu ada buat dia. Bahkan setelah membuat dia kecewa, kita harus cepat-cepat membujuk dan meminta maaf kepadanya karena takut dia sedih dan terluka. Tapi apakah kedua orang tua kita dapat hal yang sama? Yang seperti apa yang kita lakukan untuk pacar kita? Kita butuh mereka saat kita tidak ada beras, tidak ada uang, tidak ada pulsa dan kebutuhan lain. Tapi apakah kamu tahu, mengerti dan pahami apa yang kita lakukan kedua orang tua kita setelah kita sampaikan kebutuhan itu? Baik bagi orang tuamu pegawai dan berkecukupan ekonomi. Tapi bagaimana dengan kita yang hanya modal kerja sawit, kuli bangunan, buruh dan sebagainya? Apakah kita mengerti? Apakah kita pahami? Apakah kita mengerti dan pahami mereka? Kita perlu tahu ini, sobat. Saya harap kamu tetap fokus pada renungan ini, dan tataplah lilin yang kau nyalakan, atau tataplah langit yang telah muncul menyinari samudera malam. Saat itu, saat kamu minta, mereka akan jawab. Mereka dengan sontak menjawab. Mereka dengan semangat dan antusias menjawab, "Siap nak, besok tunggu. Besok Bapak dan Mama kirim." Tapi apakah kamu tahu, itu hanyalah jawaban semangat untuk membuatmu tidak merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Padahal apa yang kamu minta tidak ada saat itu. Mereka tidak ingin hal itu terjadi padamu. Jadi, untuk tidak membuatmu merasa sedih, mereka menjawab itu. Sobat,
Setelah kamu menutup teleponnya, mereka berdiskusi. Mereka tidak tahu kalau saat itu tengah malam. Mereka berdiskusi tentang apa yang telah kamu sampaikan. Mereka akan berbagi tugas, sobat. Besok Papa kemana? Mama kemana? Tapi apa kamu tahu itu? Tapi apakah kita tahu itu? Kita kadang munafik, kita kadang egois, kita lebih mementingkan pacar dibanding kedua orang tua kita, dibanding pahlawan kita. Sanggupkah kamu berubah? Sanggupkah kamu buat mereka bahagia? Sanggupkah kita perlukan mereka sama dengan pacar kita? Mulailah kawan, mulailah sobat, mulailah teman. Sebelum mereka pergi ke tempat yang jauh, sebelum semuanya hanya menjadi kenangan. Jangan sampai hanyalah potret yang kita tatap. Jangan sampai hanyalah kenang-kenangan dalam rumah yang kita lihat, dengar dan rasakan. Sobat, jadilah anak yang berbakti. Minta maaflah jika kamu sudah buat mereka terluka. Tanyalah kabar mereka saat kamu rindu. Buatlah mereka senyum. Buatlah mereka semangat tanpa beban saat bekerja. Lakukan itu, sobat. Mereka tidak ingin uangmu. Mereka tidak ingin hartamu. Mereka tidak ingin seberapa kaya dirimu kelak. Mereka hanya ingin kamu jadi anak yang sukses dan baik dalam segala hal. Mereka hanya ingin kamu selesai studi dalam keadaan baik-baik. Mereka hanya ingin kamu bahagia. Itu saja. Salam BBI.